Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Wi Channel dengan saya Rafael dan juga rekan saya. Halo, saya Tiara, senang bisa menemani podcast kita pada kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan podcast kita pada hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih El, gimana kabarnya? Kuliahnya lancar? Puji Tuhan lancar dan juga segala kesibukan lah ya. Amin. Nah, di tengah kesibukannya nih El, sebagai generasi Z nih, pengguna aktif di media sosial, apakah Pak El sendiri termasuk pengguna aktif di media sosial? Kalau dibilang aktif, ya aktif juga, tapi ya hanya sekarang nge-scroll hanya untuk sekedar sebatasnya aja lah, seperlunya aja lah untuk sekarang gini tir gitu. Berarti ngikutin gak El tren-tren yang lagi viral sekarang atau misalnya tahu gitu? Kalau bilang tanya tren ke viral yang sekarang mungkin hanya beberapa aja sih, nggak semuanya ya. Kayak yang paling contoh tuh yang paling berdampak aja sih buat hidup gua kayak tren hidup sehat ya kan. Lagi sekarang banyak tuh ya kan healthy Iya, life betul. segala macem lah. Itu yang gue ikutin ya itu aja sih yang menurut gua oke gitu. Dan kalau yang nggak wajib-wajib banget ya nggak usah sih. Itu sih dari gua. Berarti beda banget ya sama gua ya El. Kalau misalnya gua nih ada tren yang lagi viral nih El, gua rasanya pengen langsung ikutan gitu El, biar nggak ketinggalan teman-teman gua yang lain gitu. Ya mungkin itu sih bedanya kita sama apa lu sama gua gitu. Iya. Dan juga ada istilah kerennya juga sih buat orang-orang kayak lu nih. Apa tuh? Itu FOMO atau fear out missing out. Ya, artinya dimana orang-orang ini tuh ya harus hidupnya update terus lah gitu. Ya update biar nggak kayak lu tadi bilang nggak ketinggalan gitu. Berarti gua bisa dibilang FOMO nih El saat ini nih El. Ya kalau bisa dibilang FOMO, yes FOMO. Untuk ini menurut penilaian gua ya, tapi Iya. nggak tahu kan pemirsa gimana gitu. Nah, kayaknya kurang seru nih El kalau misalnya kita ngobrolnya cuma berdua aja. Yes, kebetulan juga sudah ada kita kedatangan narasumber nih, yaitu Dekam Fakultas Sosial juga sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Bapak Dr. Andes Nelson Holong Parapat MSI. Halo Bapak. Halo, Pak. salam kenal dan salam jumpa. Nah, kebetulan Bapak, nah gimana kesibukan Bapak pada hari ini? Lancar Bapak atau gimana? Ya, seperti biasalah, namanya dosen, terus juga merangkap jadi dekan, kaprodi, Ya, Bapak. biasa, selalu sibuk kalau dibilang sibuk. Ya, sibuk berarti lancar ya Pak, puji Tuhan. Ya, harus melayani mahasiswa gitu. Nah, juga di tengah-tengah kesibukan Bapak nih, kalau boleh tahu, Bapak sempat-sempat atau menyempatkan diri nggak sih untuk browsing di internet atau di media sosial Bapak? Ya kalau browsing sih, ya pasti ya. Kan internet itu digunakan untuk membantu kita dalam pekerjaan. Ya, jadi contohnya saya browsing tentang referensi-referensi ilmiah, melengkapi buku-buku yang saya baca gitu. Itu udah pasti. Pastinya ya Bapak. Apa sih kalau pas lagi browsing tersebut, Bapak apa kayak kebetulan gitu kayak nemu-nemu tren-tren yang lagi hype gitu Pak di sosial media di sekarang ini gitu Pak? Ya, sebagai anggota dari masyarakat ilmiah, tentu saya harus apa namanya ya, menjangkau masyarakat dalam pengertian apa sih fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan negara kita gitu ya. Jadi ya saya tentu browsing hal-hal yang untuk kebudayaan, teknologi gitu ya. Gitu ya Pak. Seperti itu biasanya. Nah, kalau misalnya itu Bapak pengguna aktif media sosial apa nih Pak? Kira-kira? Nah ini yang saya perlu terangkan ya. Saya menggunakan media sosial itu boleh dikatakan sangat minim. Malah saya cuma dipaksa anak saya menggunakan Instagram. Itu pun saya tidak mengikuti tidak follow siapapun. Yang saya follow itu paling kementerian-kementerian yang ada Instagram. Sekarang kan Instagram itu bukan cuma Ya betul. anggota masyarakat biasa, tapi kantor-kantor pemerintah, lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan swasta itu menggunakan Instagram. Akhirnya saya, misalnya nih, saya suka naik kereta api ke Jogja. Nah, saya selain ada aplikasi KAI, saya Instagram KAI. Terus Instagram misalnya Instagram BMKG, Instagram misalnya info, saya tinggal di Depok, Instagram info Depok, ya itu saja. Tapi saya tidak pernah
mencoba mengikuti individu-individu, artis apa. Saya tidak punya kebutuhan untuk itu gitu. Ya, jadi ya itu saya nggak hanya mengikuti yang resmi-resmi saja. Oh, berarti Bapak yang aktif di Instagram saja ya, Pak? Iya, dibilang aktif sih Tidak seperlunya terlalu ya, Pak. tidak terlalu gitu. Begitu. Selagi Bapak melihat-lihat nih Pak di Instagram, ada tidak Pak muncul tren-tren viral anak muda Gen Z gitu Pak, kalangan Gen Z? Apakah pernah terlintas di beranda Instagram Bapak gitu? Iya itu karena di Instagram saya kan list pertemanan itu hanya anak saya, Iya. istri saya. Nah anak saya itu kan pengikutnya banyak tuh, karena dia kebetulan di perusahaannya dia bagian yang ngurus macam-macam, jadi dia banyak teman. Rupanya ada link gitu ya, jadi nanti ini yang bisa Anda ikuti, ada rekomendasi dari Instagram ini. Nanti kadang-kadang saya lihat tuh, misalnya ada seorang artis yang dekat dengan anak saya, tahu-tahu muncul Instagramnya, tapi saya males ngikutinnya, udah saya lewati aja gitu, karena bagi saya nggak terlalu perlu ini, gitu. Oh gitu. Karena tadi di awal kita ada bahas tentang tren viral ya gitu Pak, yang namanya istilahnya FOMO gitu ya Pak. Wah, Dalam betul, Pak. perspektif komunikasi Pak, FOMO itu gimana sih Pak? Maksudnya? Oh ya, mungkin FOMO ya. Ini orang sering bilang tentang FOMO. Iya. FOMO itu kan singkatan ya, Iya. singkatan dari fear of missing out. Ya, itu hasil penelitian dari seorang ahli dari Oxford Internet Institute dari University of Oxford. Namanya Andrew Przybylski. Iya, Pak. Itu istilah yang mulai muncul tahun 2013. Itu hasil penelitiannya ahli ini ya. Dia meneliti tentang perilaku manusia dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan teknologi digital. Nah, itu muncul tuh istilah FOMO. Jadi fear of missing out ini semacam perasaan cemas atau takut kalau dibilang orang tertinggal gitu loh. Iya, betul. Nah ini. Tapi hasil penelitian dari Andrew Przybylski ini berkaitan dengan teknologi digital. Jadi orang merasa, jadi kan sejak teknologi digital, media sosial itu kan hasil dari teknologi digital itu. Macam-macam aplikasi, mulai dari dulu ada Facebook, kemudian ada sekarang X ya, Ya, kemudian Twitter. ada Instagram, ada TikTok juga sekarang makin populer. Nah, itu kan banyak menyajikan informasi-informasi yang menjadi tren. Nah, banyak terutama Gen Z. Gen Z ini kan saya lihat takut dibilang tertinggal. Betul Pak. Wah, nanti kalau kurang gaul, kurang pergaulan gitu ya. Iya. Nah, ini mereka merasa khawatir kalau nanti nggak diakui oleh teman-temannya. Kalau kurang informasi, kurang bisa mengikuti perkembangan di media sosial. Nah, inilah yang disebut dengan ketakutan akan perasaan ketakutan akan ketertinggalan, fear of missing out, FOMO itu. Jadi lebih karena media sosial sebenarnya. Saya lihat ini FOMO ini ya, ketakutan karena takut tertinggal hal-hal informasi dari media sosial itu. Nah, ngomongin dengan FOMO ini, Pak. Nah, FOMO ini juga saya lihat nih sudah jadi sangat melekat juga gitu, Pak, untuk menjadi di gaya hidup masyarakat, Pak. Untuk masa kini ya, Pak. Contohnya lebih ke anak-anak muda. Itu sudah melekat banget, Pak. Nah, kalau saya ingin tanya tuh, gimana sih kalau pandangannya Bapak nih terhadap hal tersebut, Pak, di gaya hidup masyarakat ini gitu, Pak, daripada FOMO ini? Ya, Dampaknya sih lebih itunya, Pak. tadi ngomong gaya hidup ya. FOMO, sering orang bilang karena FOMO ini orang jadi ikut-ikutan. Ya kan, jadi ikut-ikutan. Mulai dari fashion atau gaya busana, kemudian, nah ini yang paling unik nih. Contohnya nih, kalau dulu orang ke restoran itu untuk menikmati makanan-makanan di restoran. Iya. Ya, betul, Pak. Kalau sekarang
sejak merebaknya penggunaan media sosial dan karena FOMO tadi, ya, orang-orang datang ke restoran sebelum makan Difoto foto dulu semuanya. Jadi akhirnya saya bilang nih, orang ke restoran pesan makanan untuk foto, bukan untuk menikmati makanan. Betul Pak, itu yang dilihat di sekarang. Itu saya bilang, jadi orang menjadi kayak apa ya, anak-anak muda, terutama generasi, ya, orang bilang Gen Z Ya, gitu ya, Gen Z, betul Pak. seperti narsis gitu loh. Jadi ada narsistis, perilaku narsistis gitu ya. Jadi perilaku narsistis itu bukan cuma ketika berhadapan, tapi lewat media sosial juga bisa itu. Nah, jadi orang memamerkan, oh ini saya sekarang ada di restoran ini, menunjukkan dia nggak seperti bersaing bahwa ini saya mampu juga nih beli makanan yang di restoran ini. Nah itu. Nah ini akibat dari tadi itu, takut dibilang tertinggal, FOMO ini kan, fear of missing out, ikut-ikutan. Nah itu, jadi ikut-ikutan, oh ada yang seperti itu, kita juga bisa. Nah, menunjukkan, jadi ingin menunjukkan kemampuan tapi dengan cara instan gitu ya. Itu, saya pikir itu. Jadi itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari yang ikut-ikutan tadi nih Pak, berarti anak-anak zaman sekarang itu butuh pengakuan sosial begitu Pak? Iya, sebenarnya kan kalau yang kita pelajari di komunikasi, Iya. ada namanya identitas diri, ya, Oh ya, identitas diri. Pak. Nah, identitas diri itu orang itu bisa mengenal dirinya sendiri lewat orang lain. Melalui apa? Melalui perkataan orang tentang dirinya, apa yang orang informasikan tentang dirinya gitu loh. Nah, jadi saya lihat ini generasi-generasi yang baru ini butuh pengakuan tentang eksistensi, identitas diri, gitu ya. Identitasnya itu diakui keberadaannya, eksistensi. Nah, sehingga dia merasa sebenarnya ini kan sifat naluri manusia ya, merasa perlu diakui keberadaannya. Oke, itu alami, tapi dengan adanya media sosial ini menjadi satu fenomena yang saya katakan jadi kebutuhan akan pengakuan yang berlebihan. Nah, ini pengakuan yang berlebihan. Nah, ini bisa menjadi satu saya katakan hal yang kurang baik nantinya. Kenapa? Kalau semua individu Gen Z ini akhirnya seperti itu, akan terjadi persaingan tidak sehat kan? Iya. Ya, pasti betul sih Pak. Itu betul. Itu yang terjadi di sekarang ini seperti itu ya, Bang Pak. Betul. Jadi gimana orang-orang anak muda sekarang tuh kayak datang mereka ke tempat-tempat itu atau ke tempat mana, mereka yang ngejar kayak oh ini sticknya aja gitu Pak, mereka moto ya udah sekedar itu terus pulang, mereka nggak menikmati makanannya. Iya, makanan. Dan yang lucunya ini orang berwisata nih, pergi berwisata, oh katanya nih, oh ada wisata di Jogja, semua orang berlomba-lomba di jalan, ada kan Jalan Malioboro gitu kan, namanya. Yes. Semua orang berebutan di situ. Saya waktu ke Jogja, saya bilang ini Yogyakarta ini kok kota Jogja ini jadi sumpek gitu loh. Sumpeknya di tempat-tempat tertentu di Jalan Malioboro. Karena apa? Karena Malioboro jadi tren di media sosial. Terus Tugu Jogja. Sampai di Tugu Jogja itu ada satu bisnis untuk swafoto dan layanan foto di Tugu itu, Tugu Jogja. Foto booth lah Pak sekarang juga. Kalau foto booth kan bisa swafoto gitu ya. Iya. Bisa foto sendiri. Tapi ini Difotoin orang. juga ada jasa orang yang memfoto. Itu banyak sekali di sana. Iya. Dan akhirnya itu jadi bisnis sendiri. Oke, itu jadi pemasukan. Tapi saya lihat ini nggak jadinya ada kejenuhan gitu. Kejenuhan di dalam semuanya ke Tugu Jogja. Akhirnya saya merasa gini nih, orang berwisata harusnya menikmati kota Yogyakarta yang vintage, yang pun ada makna sejarah. Tapi orang hanya untuk memamerkan nih saya sudah ke Jogja nih,
Jadi berwisata tidak ada kenikmatan wisata, tapi setelah foto dia udah selesai, hambar begitu saja. Aneh kan, keadaan seperti itu aneh saya bilang. Berwisata yang akhirnya menjemukan gitu. Ternyata saya juga salah satu seseorang yang seperti itu, Pak. Waktu itu, jadi saya waktu itu ke Bandung nih, Pak, di Kota Braganya. Iya. Dan saya juga ikut seperti teman-teman lainnya yang ada di sana, Bandung, Pak. Jalan Braga itu Iya, kan? betul, Pak, yang ada tulisan Braganya itu. Saya ikut foto di bawahnya situ untuk ya sekedar agar orang-orang tahu aja saya ke Bandung. Bahwa sudah gitu, pernah Pak. ke Jalan Braga itu kan, betul, populer Pak. gitu. Iya. Nah, ya, tapi memang fenomena seperti itu udah merebak di kalangan Gen Z itu ya, saya lihat itu. Nah, dari hal tersebut nih Pak, kita pasti dari situ akhirnya timbul juga tuh Pak, yang tadi Bapak bilang takut ketinggalan tren-tren gitu Pak daripada orang-orang ini, yang dimana mereka akhirnya berusaha gitu Pak, atau bisa dibilang memaksakan diri gitu Pak untuk mengikuti tren-tren ini, tapi tidak tahu maknanya gitu Pak. Jadi sekiranya kayak zaman sekarang tuh kayak mereka ikut, kan ada kayak tren-tren apa sih sekarang tuh kayak tren misalnya ikut-ikutan bikin video-video estetik, kan nggak semua orang mampu gitu Pak, mohon maaf, kayak jalan-jalan gitu Pak di tengah ekonomi itu Pak. Nah, kalau menurut pandangan Bapak itu seperti apa sih Pak, kayak untuk menanggapinya kayak orang seperti itu Pak? Tadi Rafael bilang tidak mampu, tapi jangan salah loh, ternyata ada kalangan bawah yang karena ya sekarang kan media sosial itu bisa di handphone yang nggak usah handphone kayak iPhone yang mahal itu lah, handphone Android biasa, merek-merek yang biasa, yang merek-merek massal itu biasa, dan mereka ada media sosial, ada Instagram, ada TikTok gitu kan. Nah ini semua ternyata masyarakat kelas bawah juga ada itu loh. Dan mereka nih, misalnya nih, ambil contoh, pengusaha kecil, usaha UMKM, usaha kecil ya, untuk masyarakat kelas bawah gitu ya. Mereka punya usaha kecil-kecilan, tapi usaha kecil-kecilannya itu karena yang viral gitu loh. Misalnya seblak, semuanya di sini seblak. Loh, kok ini saya lihat dalam satu jalan raya itu, ini ada seblaknya A, seblaknya B, seblak ini kok seblak semua gitu loh. Karena apa? Karena yang lagi terkenal itu seblak di Instagram, di TikTok. Nah ini ada orang yang jualan seblak lagi viral nih. Misalnya kan ada channel-channel yang ini makanan ini nih, ada seblak akhirnya orang ikut-ikutan jual seblak. Iya. Akhirnya kan jadinya jenuh ini kan seblak semua. Nanti cireng semuanya. Nah yang kayak gitu tuh saya bilang akhirnya orang tidak kreatif. Ada efek negatif dari media sosial, yaitu FOMO tadi. Itu yang saya pikir harus kita waspadai dalam menggunakan media sosial gitu ya. Ternyata selain seperti itu Pak, ada juga nih Pak FOMO di dalam istilah kata-kata gaul Pak. Seperti baper gitu Pak. Kalau misalnya yang sering kita tahu baper, bawa perasaan, kata-kata gaul seperti itu tuh Pak, yang sekarang banyak anak-anak gunakan supaya tidak tertinggalan oleh teman-temannya saat berbicara gitu Pak. Oh iya, itu udah kebetulan kata-kata gaul itu memang saya kadang-kadang suka nggak ngerti ya bahasa slangnya mereka itu ya, apalagi di Gen Z sekarang ini. Ya itu juga karena ya itu tadi FOMO itu ya, karena takut dibilang tidak ngikutin perkembangan gitu. Mungkin yang harus dilihat apa FOMO ini, efek negatifnya itu nanti yang seru sebenarnya itu ya. Kalau saya tadi bilang Tiara tadi ngomong tentang ikut-ikutan. Kalau dia nggak bisa ngikut apa? Saya coba tanya nih, apa perasaan kalau nggak bisa ngikut? Kalau bagi saya ketinggalan Pak. Jadi stres kan? Iya betul. Nanti dibilang orang, wah
Kudet, payah. Pak. Takut Kurang update. sehingga Anda mengikuti sedemikian rupa semua hal-hal yang viral supaya dibilang ngikuti dan jadi tren gitu Ya. kan. Akhirnya kan Gen Z ini jadi apa? Stres, depresi. Nah, ini efek negatif dari FOMO tadi. Ya, efek negatifnya Anda depresi, kemudian Anda tidak produktif. Karena apa? Harusnya misalnya nih harus kuliah, tapi ini gara-gara teman bilang, wah payah, kamu nggak tahu merek terbaru gini-gini. Hilang nggak fokus lagi nih, cari mereknya tuh di mana gitu. Nanti supaya bisa ngomong, mungkin nggak bisa beli, tapi setidaknya bisa ngomong tentang merek tertentu. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda tidak Anda utamakan, tapi justru yang seperti ini yang Anda ikuti gitu loh. Ya, nah ini kan jadi apa? Tidak penyakit medis tapi penyakit mental jadinya. Sosial Ya, gitu ya. gangguan mental kan? Betul. Iya, gangguan mental. Kalau orang sudah ada gangguan mental, ini bukan mental dalam pengertian harus masuk rumah sakit jiwa ya. Ya, Pak, betul. Tapi terganggu keseimbangan jiwa Anda sih. Akibatnya apa? Ketika berinteraksi dengan teman-teman lain, teman-teman merasa nggak nyaman, wajahnya berubah, kayaknya nggak kurang memperhatikan teman lain gitu kalau ngomong, karena pikirannya mengawang-awang, takut merencanakan nanti, gue mau ngapain lagi nanti, di Instagram, di TikTok ada begini nih, cari, padahal temannya lagi ngajak ngobrol gitu kan, Nah ini kasihan kan seperti ini. Relasi antar individunya terganggu gitu. Jadi minder gitu Pak ya orang-orang itu ya. Iya, minder itu sebagai akibat dari tadi merasa ketakutan tadi itu kan. Itu. Ya, kalau kita berbicara tentang bahasa tadi Pak, bahasa istilah gaul Pak, gimana sih Pak supaya kita tuh tentang perkembangan bahasa gaul yang secepat ini gimana Pak cara kita menyikapinya gitu Pak? Saya pikir gini, ini langsung aja nih saya menjawab tips. Karena kalau ngomong bahasa gaul tadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa supaya mungkin istilahnya update gitu ya. Iya. Iya. Jadi hati-hati dengan jebakan kata update. Ya, hati-hati dengan jebakan kata update. Jadi sebenarnya Anda itu tidak kurang apa-apa kok. Kalaupun Anda tidak dikatakan orang kurang bisa mengikuti, ya tadi FOMO tadi. Ada istilah yang perlu Anda harus ketahui, rival atau kontras dari FOMO yaitu JOMO, ya, joy of missing out. Tetap happy, tetap gembira dengan keadaan apa adanya. Nah, dengan keadaan apa adanya. Jadi orang mau ngomong dia kurang update, kurang apa, dia nggak pusing. Nah, sanggupkah Anda, Tiara, masuk ke dalam joy of missing out, JOMO tadi? Karena itu cara mengatasi FOMO. Jangan terlalu, dalam tanda kutip, menjadi budak gadget. Budak gadget itu lama-lama Anda selalu scroll terus untuk mencari informasi baru. Akhirnya Anda nanti menjadi rutinitas, menjadi ritual Anda itu. Anda lupa makan cuma sebentar, nanti balik lagi gitu. Nah ini karena apa? Karena Anda tidak bisa menghargai diri sendiri. Nah, orang-orang itu kurang menghargai diri sendiri. Nah, kalau Anda bisa menghargai diri sendiri, Anda bisa terhindar dari FOMO tadi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba fokus ke dalam diri. Tadi bahasa gaul. Emang kalau nggak bisa bahasa gaul semuanya, ada yang kurang nggak? Enggak kan? Yang penting ada bisa mengerti bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia.
itu bisa dimengerti. Malah kalau Anda lebih banyak bahasa gaul, Anda kan berarti mempersempit pergaulan Anda hanya untuk kelompok itu saja. Tapi kan kalau Anda menggunakan bahasa yang normal sehari-hari, itu kan dimengerti gitu kan oleh semua orang. Seperti kita ngobrol sekarang ini kan. Iya. Nah itu. Terus yang ketiga, mesti ada namanya jam-jam puasa dari gadget. Kalau bisa, kalau sudah malam itu singkirkan aja gadgetnya itu. Jangan dilihat, jangan dibuat dering. Supaya apa? Supaya sekarang ada istilah namanya brain rot, Brain rot. pembusukan otak. Itu bukan pembusukan otak dalam pengertian otak menjadi busuk, tapi ketidakmampuan kognitif. Anda menjadi kurang kemampuan pikiran Anda dalam menangkap hal-hal yang contohnya belajar jadi kurang bisa mengikuti. Kenapa? Karena akibat media sosial, stimulus-stimulus yang bertubi-tubi, yang hal yang viral memenuhi, akhirnya Anda mengalami namanya kelemahan kognitif. Kalau istilahnya sekarang brain rot, kepembusukan otak. Wah, itu bukan cuman anak muda, bukan cuman Gen Z, sampai orang tua juga mengalami brain rot loh sekarang. Wah, itu parah. Itu tubuhnya sehat, tapi ininya nanti kadang-kadang karena dia sudah nggak sehat, kemampuan kognitifnya lemah, kadang-kadang bisa tersinggung cepat. Ada perasaan lelah padahal tidak kerja pakai tenaga. Lelah loh, otak kita itu lelah. Kalau terus-terus scroll terus, lelah. Nah, dalam keadaan lelah itu sebenarnya yang disebut dengan brain rot. Nah, itu berbahaya nanti Anda masuk penyakit-penyakit yang lain-lain. Karena apa? Ketika Anda mengalami brain rot tadi, itu hormon apa namanya yang membuat daya tahan tubuh Anda itu menurun, kekebalan tubuh Anda, imunitas Anda menurun. Akibatnya kalau ada bakteri, virus, jadi gampang sakit, kena flu sedikit. Ada orang teman flu bersin, Anda jadi kena flu cepat sekali. Itu karena tadi brain rot tadi, stres, depresi. Nah itulah. Saya pikir itu tipsnya. Tipsnya bagus banget ya El, 3 dari tips itu mungkin teman-teman juga bisa Jadi coba. boleh dicontoh atau dicoba lah ya dari tips dari Bapak Nelson Betul. ini. Nah. Betul banget. Nah kemudian mungkin kita masuk setelah ke bahasa, mungkin kita masuk ke kuliner ya Pak. FOMO dalam hal kuliner, di mana anak-anak zaman sekarang tuh juga sering ikut-ikutan tren makanan yang lagi nge-hype sekarang Pak. Seperti ada Pak namanya, mungkin Bapak tahu Dubai Chewy Cookie Pak. Apa? Dubai Chewy Cookie. Waduh, saya nggak tahu tuh. Itu makanan berbentuk mochi gitu Pak, yang dalamnya ada kunafa gitu Pak. Itu sedang hype Pak di Gen Z zaman anak sekarang. Nah itu mereka berlomba-lomba ikut review ala selebgram gitu Pak, karena ngelihat selebgram artis-artis pada makan. Jadi mereka ikut-ikutan gitu Pak dalam Ikut hal review itu. juga? Iya betul. Jadi ikut-ikutan beli juga Pak gitu. Beli terus ada yang review juga gitu? Iya Pak gitu. Karena ngikutin perilaku artis yang mereview makanan itu? Iya. Nah, ini kan contoh yang tadi saya katakan tadi. Salah satu contoh FOMO di bidang kuliner ini. Tapi dia bukan penjual, tapi dia menunjukkan dia review juga nih hal yang lagi tren. Jadi apa ya, saya katakan kasihan ini kasihan saya bilang orang yang seperti ini. Kenapa? Mau supaya dikatakan wah dia ngupdate dirinya gitu loh. Gini loh, Anda kalau mau ngupdate diri nggak usah yang sudah orang ngupdate pakai yang sudah dipakai orang gitu loh. Coba Anda ngupdate di bidang lain gitu loh. Anda menggunakan media sosial ya apa yang Anda bisa gitu. Nah, itu yang ditampilkan itu mempunyai nilai diri Anda sendiri gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Berbeda dari orang lain. Ya, tapi saya pikir ya itu tadi mesti dari joy of missing out dari tadi, JOMO itu. Ya, kira-kira kenapa ya Pak kuliner yang viral di media sosial itu lebih cepat berkembang daripada kuliner yang tradisional? Yang tradisional gitu, gitu Pak, ya. Jadi gini ya, saudara-saudara, tidak selamanya yang viral itu gini loh, hal-hal yang orang-orang yang menampilkan sesuatu
di Instagramnya, di TikToknya, itu kan yang bagus-bagus. Iya. Proses yang jeleknya itu kan nggak dilihat, nggak diperlihatkan gitu loh. Makanya ini saya bilang jebakan update ini, saya bilang hati-hati, semua itu ada proses. Jadi Anda jangan lihat yang sudah jadi, karena di media sosial itu kan yang tampak yang sudah bagus. Padahal proses terjadinya yang bagus itu kan mungkin saja melewati proses yang panjang gitu loh. Orang makanan yang kuliner yang dipersiapkan itu kan bahannya seperti apa, bentuknya bagus belum tentu, belum tentu rasanya bagus gitu loh. Jadi jangan tertipu dengan penglihatan mata. Ya, itu yang paling penting. Nah, apakah dengan ini Pak bisa berdampak pada identitas budaya masyarakat Pak, dengan banyak anak-anak yang mungkin lebih memilih makanan yang viral dibanding makanan tradisional? Ya, Kita, betul. Kalau Anda ada bukunya Stanley Baran, Introduction to Mass Communication. Ada namanya konsep mass society. Mass society itu kalau diterjemahkan masyarakat massa. Tapi masyarakat massa itu bukan masyarakat dalam bentuk massa berkerumun, bukan. Tapi masyarakat yang dikonstruksi, dibentuk oleh media massa. Tapi saya ganti nih, bukan media massa, tapi media sosial. Itu sama itu. Nah, jadi masyarakat dibentuk oleh media sosial. Mana yang viral? Nah, akhirnya kuliner yang Anda katakan tadi itu kan, Iya. akhirnya orang-orang semuanya terjerat dengan, dalam tanda kutip, terjerat dengan ikut-ikutan kuliner itu tadi di media sosial. Nah, ini kan satu keadaan yang kembali lagi tadi Stanley Baran di bukunya itu ya, Introduction to Mass Communication. Tanpa kita sadari, masyarakat kita itu dibentuk oleh media sosial gitu loh. Nah, ini hal yang saya pikir keluarga-keluarga di Indonesia harus memahami bahwa perlu ada namanya kesadaran dalam menggunakan media sosial gitu loh. Ya, perlu ada kesadaran dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial dengan bijaksana gitu loh. Jangan menjadi budak dari media sosial. Gitu ya. Lepas daripada kuliner itu juga ya Pak, nah kita juga ada juga di Pak yang tentang passion nih Pak. Kalau sebelumnya saya boleh tanya Pak, kalau di era Bapak muda itu passion yang Bapak lihat, passion yang Bapak rasakan itu seperti apa sih Pak? Yang di era Bapak nih, passionnya kayak outfitnya gitu. Oh, kalau fashion zaman dulu kan, kalau Anda pernah lihat The Beatles, pakai contohnya nih, fashion yang sampai sekarang ini celana jeans. Iya. Ya, Ini betul. kan dari zamannya saya nonton grup apa itu? Saya penggemar The Beatles, Scorpion, Queens, Nazareth. Itu semua pakai jeans, pakai apa? Nah, sampai sekarang. Tapi kan modelnya berbeda. Nah, sekarang orang model celananya celana pensil gitu loh. Iya. Kalau dulu enggak. Nah, itu ya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sih kalau untuk laki-laki. Untuk perempuan mungkin yang banyak perkembangan untuk fashion saya pikir ya. Tapi saya pikir gini, untuk fashion atau apapun lah, selama itu masih wajar-wajar aja, saya pikir itu tidak masalah gitu ya. Yang penting adalah jangan Anda berlebihan menggunakan fashion karena media sosial. Iya. Anda masih punya baju yang layak pakai, yang masih bagus, baru Anda beli, hanya karena di media sosial lagi tren, uang untuk keperluan yang lebih prioritas tidak Anda utamakan, tapi Anda alihkan hanya untuk fashion yang sebenarnya itu Anda sudah punya gitu loh. Tapi Anda tambah lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder sebenarnya. Nah, itu janganlah sampai begitu ya. Saya pikir itu kalau di bidang fashion gitu loh. Iya. Nah, juga di media sosial ini juga ada gitu Pak, yang mereka mau membangkitkan lagi atau era-era fashion yang vintage gitu Pak.
Jadi orang-orang zaman sekarang memulai menggunakan pakaian-pakaian kayak zaman dulu. Nah, menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Hati-hati nih, Anda ini kan lagi hal-hal yang nostalgia, vintage, nostalgia yang, tapi itu kan nggak digunakan sehari-hari. Itu hanya pada momen-momen, misalnya ada festival apa, ada momen tertentu yang mau melihat, oh momen tahun 80-an, 70-an. Tapi kan kenyataannya sehari-hari baju tahun 70-an tidak digunakan lagi di jalanan, di tempat-tempat orang ramai kan. Jadi ya hati-hati ya dalam melihat hal-hal yang disajikan di media sosial. Berarti itu ya Pak, tanggapan Bapak ya. Dan perlu juga nih saya kasih tahu ya bahwa ini masih apa nih? Masih penuh akhir nih. Belum Pak. Belum Pak, masih di pertengahan. Jadi perlu saya kasih tahu, kita manusia ini berkembang memproduksi teknologi, memproduksi hal-hal penemuan baru, menghasilkan penemuan baru, tapi ironisnya malah kita menjadi budak dari penemuan kita sendiri. Saya lihat dulu ketika handphone belum ada, orang mengandalkan telepon analog ya. Telepon analog ya Pak, yang pakai kabel, masih pakai kabel itu. Orang banyak pergi ke namanya warnet atau ke wartel. Kalau pacarnya di provinsi lain, dia pergi ke wartel, warung telepon itu. Ya. Sekarang kan nggak ada wartel, nggak ada warnet juga, tinggal sedikit. Nah, sudah tidak ada warnet karena semua orang sudah gadget kan. Apa yang terjadi? Malah orang jadi budak gadgetnya gitu loh. Nah, jadi setelah ada penemuan baru itu memperbudak si penemunya manusia maksud saya. Jadi manusia ini memang satu hal yang paradoks itu yang kontradiktif ya. Dia berkembang, memproduksi, menghasilkan suatu penemuan teknologi, tapi dia diperbudak oleh teknologi yang dia buat sendiri. Sadarkah kita supaya kita menggunakan teknologi kita dengan bijaksana? Itu yang paling penting. Harus balance ya Pak. Ya, sesuai dengan kebutuhan hidup. Bukan sesuai keinginan. Nah, beda loh kebutuhan dan keinginan. Kalau menurut pandangan Bapak nih ya, kayak gimana sih Pak perbandingannya Pak dari bahasa yang Bapak dengan yang bahasa yang sekarang ini Pak? Gitu ya Pak. Jadi ya bahasa sekarang dengan yang dulu mungkin ada hanya sedikit perbedaannya saja ya Pak. Kalau zaman sekarang kan nyebut kata itu tadi kan sangat luar bahasa yang kasar Pak. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya. Kita dari dulu tidak gitu ya.
Nah, selepas dari tadi FOMO itu Pak, kan kita sempat Bapak tadi bahas itu Pak, ada JOMO ya Pak, atau Joy of Missing Out. Nah, saya sebagai mana Gen Z yang melakukan apa ya, bagian daripada JOMO ini gitu Pak. Saya kan juga orangnya nggak peduli sama tren-tren itu Pak. Nah, berarti kalau dari Bapak nih sebagai baby boomer gitu, menanggapi, berarti Bapak ini apa ya, menanggapi dengan tren itu apa JOMO aja atau ada itu juga Pak? Bagaimana itunya? Itu ya Pak, kalau dari pandangan yang Bapak ya sebagai baby boomer. Nah, kita nih sebagai generasi muda.
Oke, baik Prof. Bagus banget sih sensasi. Saya dicontoh ya tadi daripada apa yang saran yang dimasukkan oleh Bapak Nelson ini, kawan-kawan semuanya sangat luar biasa gitu, boleh sangat ditip. Itu tadi pesan-pesan yang diberikan Bapak Nelson kepada kita nih, generasi-generasi muda dalam menghadapi fenomena-fenomena seperti tren dan hal-hal yang tadi yang kita sudah bahas, begitu kawan-kawan. Dan juga nggak terasa ya juga ya, Tiara sudah berada di penghujung acara. Jadi diri kita sendiri aja, kawan-kawan semua pemirsa, nggak harus ini jadi apapun yang orang-orang pengen ikuti atau orang-orang lagi sibuk-sibuknya lah ya, kita ikutin ya sesuai sama porsi aja, porsi masing-masing bisa dibilang begitu. We share, we discuss, we channel. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih.